Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baru jumpa sama saya di episode baru, episode podcast. Tepatnya ini adalah podcast tentang sebuah judul yang belum saya bikin sebetulnya judulnya. Judulnya adalah podcast tanda tanya. Kok podcast tanda tanya sih? Apa di judulnya? Tolong bantuin ya. Bentar. Mana ya? Di podcast series generasi tanda tanya. Tuh kan. Tanda tanya. Dari awal aja udah nanya judulnya apa gitu. Podcast ini sengaja saya bikin karena kita tuh sering bosan juga, guys, sama rutinitas kita gitu. Ini jujur-jujuran aja ya. Yang kerja jadi pegawai dia bakal bosan di satu titik, yang kerja jadi konten kreator juga dia bakal bosan. Yang kerja jadi apa lagi ya? Tukang servis juga dia bosan gitu. Bahkan saya juga punya temen yang udah servis elektronik itu udah lama, udah 20 tahun lebih kayaknya. Dan dia pun juga ngerasa bosan gitu. Dia pengen move on dari itu, tapi dia nggak bisa karena kebutuhan hidup dia itu harus di cover terus dari yang namanya nyervis barang-barang rusak tadi, kayak gitu ceritanya. Jadi sebelum kita misalnya masuk ke dunia yang membosankan itu, mending kita lepas dari dunia itu dulu ya, sebelum keadaan memang bikin kita jadi gak bisa lepas dari keadaan-keadaan yang membosankan kayak gitu. Kalian pernah gak sih kerja di satu perusahaan yang lebih dari 5 tahun misalnya? Ada gak rasa bosan tuh? Pasti ada ya. Bahkan gak sampai 5 tahun, setahun aja kadang-kadang kita udah bosan banget. Apalagi jenjang karir gak naik dan lain sebagainya lah. Pasti kita harus berusaha untuk cari sesuatu supaya kita tuh punya energi baru. Dan akhirnya kalau kita udah dapat energi baru, karya-karya kita tuh akhirnya bakal jadi bagus gitu. Entah itu karya dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya lah. Kalau di channel ini namanya saat ini teknisi digital gitu. Padahal sebetulnya nama channel ini dulu bukan teknisi digital, guys. Itu baru saya ganti sekitar 2 tahun yang lalu ya, supaya lebih spesifik gitu. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, dunia servis ini atau konten-konten yang isinya adalah tutorial servis ini kayak kurang greget gitu. Sering tuh saya coba untuk komparasi ya antara channel-channel yang ada hubungannya sama servis barang elektronik sama channel yang satu, maksudnya dengan channel yang satu dengan channel yang lain itu kurang signifikan kenaikan jumlah peminatnya gitu. Kenapa kok seperti itu? Pertanyaannya. Jadi kan kita coba bertanya-tanya ya. Kalau misalnya kalian ada yang tahu, punya pendapat sendiri, kalian bisa tulis komentar kalian di bawah video ini ya. Jadi kenapa kok kurang signifikan gitu naiknya? Jujur ya, pertama kali yang saya dapetin itu adalah orang-orang yang benar-benar nggak ngerti soal elektronik, guys. Jadi kalau nggak ngerti itu kan cara dia merespon sesuatu itu ya sekadarnya aja gitu, dianggap angin lalu aja. Akhirnya video-video dengan tutorial yang detail itu juga melelahkan untuk ditonton. Padahal sebetulnya itu adalah video yang banyak ilmunya, tapi nggak semua orang berminat sama gimana caranya memperbaiki ini itu gitu. Hanya sebatas penasaran aja, mungkin mampir ke channel-channel service gitu. Tapi kalau misalnya channel-channel yang lain selain channel-channel tutorial service itu enggak pula gitu. Banyak banget penontonnya dan signifikan gitu. Signifikan peminatnya. Contoh misalnya TV lah. TV kan enggak ada ya ngebahas soal detail gimana caranya memperbaiki TV LG rusak, kan enggak ada kayak gitu di TV ya. Dan memang benar gitu.
Orang nggak peduli soal itu, soal yang namanya gimana caranya memperbaiki TV LG atau TV Sharp yang rusak gitu. TV lebih senior yang jelas daripada mohon maaf ya, daripada platform-platform digital gitu. Karena ya teknologi memang mengatakan seperti itu, bahwa sinyal UHF itu lebih dulu ada daripada internet. Kayak gitulah kurang lebih ceritanya. Jadi mereka lebih senior. Jadi TV itu kadang-kadang bisa kita jadikan acuan untuk membuat konten gitu. Kalau misalnya kontennya service, di TV tentu udah ada tuh yang bikin satu channel yang ngebahas, atau bikin satu ya channel sih sebetulnya, bikin satu channel kan, iyalah channel, misalnya RCTI, SCTV, TVRI, NET kayak gitu, yang ngebahas khusus soal servis kan nggak ada. Karena apa? Karena itu memang nggak diminati sama orang, karena nggak bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat gitu loh teman-teman. Nah, channel ini yang sebelumnya adalah channel yang ngebahas soal tutorial service, bisa jadi di kemudian hari bakal berubah untuk menjadi channel-channel yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya campur-campur kan jelek ya, itu di dalam algoritma YouTube kan jelek. Channel gado-gado itu kan kurang diterima sebetulnya di YouTube. Dan alhamdulillahnya YouTube ngasih menu yang namanya podcast gitu. Dan akhirnya menu itulah yang kemudian saya coba untuk manfaatkan untuk menambah sesuatu atau value yang lebih dari channel ini, channel Teknisi Digital. Buat subscriber Teknisi Digital yang udah lama banget, yang udah lebih dari 3 tahun, ya terima kasih kalian udah tetap ada di sini, di video-video yang gak seberapa, di video-video yang ala kadarnya, dengan pengambilan gambar yang biasa-biasa aja, dengan angle yang kadang-kadang gak pas guys, sorry. Pada kenyataannya memang waktu kita nyervis tuh gak semua angle tuh bisa kita ambil gitu. Dan jujur ya, sebetulnya video-video yang diupload di channel Teknisi Digital itu adalah video-video yang real, gak banyak micinnya gitu. Tadi saya sempat nonton di YouTube, itu ada video yang ngebahas soal Pimp My Ride. Teman-teman tahu kan, kalau yang generasi tahun 2004-an yang udah melek TV saat itu ya, melek TV. Anak kecil pun juga udah melek ya. Tapi maksudnya yang paham sama dunia TV waktu itu, dunia entertain, bukan berarti masuk dalam bidang itu, tapi sering nonton TV. Ada acara Pimp My Ride yang notabene acaranya adalah memodifikasi mobil-mobil supaya mobil itu jadi bagus gitu. Ternyata setelah dikulik-kulik itu banyak micinnya juga gitu. Gak sebagus apa yang ditampilkan waktu acara itu ada gitu. Ternyata di belakangnya ada banyak persoalan, dari mobil yang sebetulnya gak bisa dipakai lah, mobil yang cuman bagus dari tampilan luarnya aja, ternyata fungsi mobil itu malah jauh panggang daripada api itu sendiri kan. Kayak gitulah teman-teman, kira-kira. Terus tadi saya sampai mana ya? Saya sampai lupa nih. Udah lama gak ngomong di depan mikrofonnya, di depan kamera seperti ini. Nah, oh ya gini, jadi acara itu tuh udah bungkus. Acara itu akhirnya udah gak ditampilkan lagi. Karena apa? Peminatnya kurang. Bisa jadi peminatnya kurang ya, yang jelas. Kalau misalnya peminatnya itu masih banyak, otomatis dia masih bertahan. Tapi kalau peminatnya kurang, ya siapa yang bisa bertahan? Karena nggak ada pemasukan di sana teman-teman, karena nggak ada yang nonton. Mau dibikin sekeren apapun, tapi kalau misal peminatnya kurang, wah buat apa gitu. Sedangkan kita hidup di situ, jadi ya mau nggak mau harus ditinggalkan. Begitu juga dengan channel Teknisi Digital. Bukan berarti saya akan menghapus video-video yang ada di channel ini, karena itu berguna buat saya, buat kalian juga. Jadi biarkan video-video itu tetap jadi video yang
bermanfaat untuk kalian di kemudian hari, meskipun teknologi itu beberapa tahun lagi mungkin udah nggak ada lagi ya. Radio FM yang saya servis di situ mungkin beberapa tahun lagi udah bener-bener hilang dan punah. Atau mungkin TV-TV tabung LG, Sharp, Toshiba, Sanken dan lain-lain itu mungkin udah nggak ada lagi. Udah bakal digantikan teknologinya dengan teknologi-teknologi yang baru. Tapi juga semoga, tapi apa ya? Kok saya jadi lupa lagi nih. Ini karena tadi saya ngelihat di ini loh teman-teman, di software yang saya pakai ini agak nge-freeze gitu. Nggak tahu karena apa. Karena angin nggak mungkin. Mungkin karena dia lagi ada background job kayaknya ya. Background job teman-teman. Mungkin lagi ada scanning atau lain-lain. Atau internetnya mungkin agak-agak lambat. Oh ya, balik lagi ke channel Teknisi Digital. Jadi biar aja video-video itu tetap jadi video-video tutorial yang kalian butuhkan di kemudian hari. Selain itu, saya bakal kasih video-video yang di luar biasanya, yaitu di sini di menu podcast, supaya buat teman-teman yang bosan sama dunia servis, dunia kerusakan elektronik, kalian juga bisa datang ke sini. Kita bisa ngobrol di sini, kita bisa sharing-sharing bareng di sini tentang apa aja. Dari cerita-cerita motivasi, horor, pengembangan diri, lain-lain lah, pokoknya semuanya kita obrolin di sini teman-teman. Buat kalian yang kira-kira ya lebih suka mana sih, kalau misalnya nonton video di channel Teknisi Digital, nonton video service, atau nonton video-video podcast yang ngobrolin soal-soal yang apa aja yang kira-kira menimbulkan tanda tanya di kepala kita. Suka yang mana kalian? Tunjukin like kalian di bawah ya, atau komentar kalian di sana, supaya kita juga bisa bersilaturahmi di sini guys. Untuk yang video ini ya, kayaknya bakal saya bikin sekitar 30 menit. Dan bisa jadi podcast ini mungkin bakal hadir di sini aja deh, di sini aja. Ah gini, tadi yang pengen saya obrolin sama teman-teman, ini kan video podcast, jadi kan sebetulnya podcast itu yang dititik beratkan adalah obrolannya. Kadang-kadang kita juga dengerin back sound di sana, tapi saya belum siapin back soundnya karena belum pas cari back sound, cari musik yang enak. Kalau kita pakai audio dari YouTube Library itu banyak yang pakai, jadi kayak kurang greget gitu loh teman-teman. Terus saya mau pakai background yang warna hitam misalnya, ada itu, tinggal saya pasang black screen. Cuman kok kayaknya banyak banget orang udah pakai gitu. Terus ini background saya akhirnya pakai background tembok yang belum saya cat gitu. Ya karena ini video podcast, mungkin kalian nggak begitu nonton, nggak perlu penting sama muka saya di sini, mungkin penting sama apa yang diomongin di sini. Jadi kalian nggak usah nonton mukanya ya, kalian sensor aja mukanya, kalian dengerin aja audionya. Nah kalau misalnya mau dengerin audionya itu, kalau di YouTube bisa guys, kalian pakai YouTube Music, kalian berlangganan di situ. Habis itu kalian bisa dengerin di belakang layar gitu. Jadi tanpa harus nonton, kalian juga masih bisa dengerin. Tapi itu harus berlangganan ya. Ya moga-moga kalian juga berlangganan di YouTube. Kalau misalnya saya mempromosikan YouTube kan akhirnya saya dapat fee juga, atau dapat royalti. Bukan royalti, tapi dapat semacam apa ya, cipratan kebaikan lah. Itu mungkin dalam bentuk rezeki, bisa jadi dalam bentuk iklan yang masuk, monetize dan lain-lain sebagainya lah, kayak gitu. Oke, di video berikutnya, di podcast berikutnya maksudnya, saya bakal ngebahas soal-soal yang lain selain barang-barang elektronik yang rusak. Jadi buat kalian yang ada saran untuk ngebahas apa di podcast ini, gimana sudut pandang
dari manusia, kalian bisa kasih saran yang di bawah. Bahas apa? Mungkin bahas selain politik ya. Saya nggak mau bahas politik karena politik itu cuma by design. Jadi ngebahas soal horor boleh. Pilih. Kasih tahu di bawah. Soal spiritual, oke, itu keren lagi karena arah hidup kita pasti ke arah spiritual. Apalagi agama, janganlah agama. Karena kita ini kan masuk ke dunia sekuler, jadi nanti kalau kita salah sedikit nanti malah jadi kontroversi. Ya meskipun banyak viewer, tapi buat apa kalau bikin kontroversi hanya gara-gara salah ngomong gitu kan. Apalagi tuh soal-soal yang sensitif, nggak usah. Terus soal apalagi ya, itu aja deh, horor sama spiritual sama edukasi. Horor, spiritual, edukasi, kayak gitu. Kalau soal-soal yang politik dan ada hubungannya sama berita-berita terupdate yang ada hubungan sama politik, enggak lah, kayak gitu. Oke ya teman-teman, terima kasih udah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye guys. Bye bye. Kameranya di situ. Oke. Bye bye.